HTI dan FPI adalah kelompok pengacau dan parasit di negara ini, tapi dianggap tak bersalah dan malah bawa-bawa PKI. Maling teriak maling, dasar manusia munafik. Halo Indonesia, salam NKRI. Reuni 212 semakin dekat, tinggal seminggu lebih sedikit. Lokasinya di mana masih belum diketahui. Banyak pihak yang menolak reuni ini karena hanya bikin semak dan tidak membawa manfaat apapun. Reuni ini dinilai sebagai ajang pamer kekuatan untuk mengenang kembali kejayaan kelompok ini pada aksi 212 tahun 2016 lalu. Selain itu, acara ini terhalang oleh situasi saat ini yang masih pandemi dan juga kawasan Monas yang masih belum dibuka. Acara ini cuma dagelan, hanya untuk mengingatkan masyarakat bahwa mereka ini masih eksis meskipun sudah dipreteli sampai hancur oleh pemerintah. Mereka seolah tidak ingin dilupakan sehingga terus menggelar reuni 212 tiap tahun bagaimanapun caranya. Datanglah satu orang yang kayaknya sudah stres, yaitu Novel Bamukmin, yang mengaku kelompok atau pihak-pihak yang menolak reuni 212 adalah penista agama. Dia juga menuding bahwa kelompok ini adalah antek-antek komunis. Kelompok yang anti reuni 212 itu jelas kelompok pendukung atau memang penista agama yang dibungkus agama. Padahal aslinya hanya komunisme, kata Novel. Novel juga mengatakan bahwa pihak yang menolak agenda ini justru punya rencana lain yang jauh lebih berbahaya. Dia menyebut mereka bahkan ingin mengganti Pancasila. Mereka ingin mengganti dengan Trisila dan Ekasila melalui RUU HIP atau Haluan Ideologi Pancasila dan BPIP atau Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, katanya. Mereka itu hanya komunis yang tak senang dengan perjuangan melawan penista agama, katanya lagi. Menurutnya, ada agenda di balik penolakan atas reuni aksi 212. Dia menyebut penganut komunisme akan selalu terusik oleh gerakan 212. Para penentang aksi 212 juga menyuarakan pencabutan TAP MPRS nomor 25 Romawi garing MPRS garing 1966 yang membuat larangan menyebarkan komunisme dan Marxisme-Leninisme. Itu akhirnya gagal karena didemo dengan jutaan orang. Makanya mereka kesal dan panik sehingga membubarkan FPI dan HTI, kata Novel. Masih ada lagi, dia juga menyebut pembubaran FPI dan HTI mirip dengan pembubaran PKI pada masa lalu. Gaya mereka yang membubarkan FPI dan HTI tentu ini kental dengan gaya PKI tahun 1965 yang membubarkan HMI dan Masyumi, kata Novel. Pemirsa Sainai TV, banyak sekali ya tudingannya. Berarti kita-kita yang selama ini menolak dan mencibir reuni 212 dianggap sebagai komunis juga. Waduh, sedih sekali dengarnya. Sedih bukan karena takut, tapi karena di negara ini ada orang yang sedemikian stresnya hingga ngomong pun belepotan dan berantakan. Sekaligus lucu juga. Ternyata ada orang yang begitu pintar membuat narasi bodoh. Pantas saja banyak netizen menyebut kelompok ini adalah aib memalukan bagi negara ini. Bodohnya kebangetan dan gak nanggung-nanggung. Jangan-jangan besok orang ini akan kembali stres
dan mengancam siapapun yang menolak atau tidak setuju dengan reuni 212, maka akan masuk neraka dan tidak akan mendapatkan sepetak tanah kafling di surga. Komunis dan PKI sudah mati, sedangkan intoleransi dan radikalisme terlihat nyata saat ini. Mereka malah mau membolak-balik fakta yang ada. Dipikirnya kita ini bodoh, bisa ditipu-tipu dengan statement basis seperti itu. Mereka mau mengklaim sebagai kelompok suci dan benar. Pret cuy, tukang bikin keributan kok mau jadi pahlawan. HTI dan FPI adalah kelompok pengacau dan parasit di negara ini, tapi dianggap tak bersalah dan malah bawa-bawa PKI. Maling teriak maling, dasar manusia munafik. Jualan agama tidak laku lagi, makanya mereka getol jualan isu PKI dan komunisme. Malah makin gak laku lagi dong. Mayoritas masyarakat saja tidak percaya dengan isu ini, kecuali pendukung dari partai oposisi sampah itu. Lain kali, kalau mau gaet simpati masyarakat, pakai trik yang cerdas dikit lah. Bentuk tim pakar marketing untuk merumuskan strategi bagaimana caranya agar bisa besar. Jangan tiap hari cuma bisa jualan surga, neraka, azab, PKI, komunis secara bergantian. Jual pisang goreng ke, jual gigi palsu ke, jual air seni onta ke, itu ada baiknya. Ibarat bisnis, produk yang sudah tak laku tapi masih terus dijual, namanya bodoh lah. Banting setir, jual produk lain atau pindah ke lokasi. Nah, saran aja nih, coba pindah ke Afghanistan atau Yaman. Mana tahu di situ bisa lebih sukses. Dan jangan ke Arab Saudi. Nanti kamu bisa jadi abu gosong di sana. Akhirnya, saya Franciscus Adrianusai. Salam hormat dan salam NKRI. Mari kita tetap menjaga keutuhan NKRI, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. NKRI harga mati.